sosok pribadi yang bernama Kacek atau Kece. 1 tahun yang lalu dia pernah menyinggung-nyinggung nama saya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hidup ataupun mati, face to face, berhadapan. Jadi Kacek atau Kece atau Kucu atau Kici, camkan baik-baik. Pada masyarakat tetap tenang, tidak gaduh. Percayakan kepada kami untuk dapat menuntaskan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu jelas-jelas ya, Allah diganti dengan Yesus dan sebagainya, itu jelas-jelas penistaan. Semua agama pasti tidak memperbolehkan caci maki, menghujat, tidak ada agama satupun yang memperbolehkan itu. Dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi. Dalam waktu yang tidak jauh berbeda, saudara Yahya Waloni juga ditangkap. Pada saat kami ingin menghadap ke beliau, mau bertemu beliau, beliau ternyata sakit dan dirujuk ke rumah sakit Polri atau UGD ya. Bareskrim Polri telah menangkap YouTuber Muhammad Kacce alias Muhammad Kece yang diduga melakukan penistaan agama melalui unggahannya. Muhammad Kece ditangkap di Bali Rabu 25 Agustus. Dengan pengawalan ketat, tim Bareskrim Polri, YouTuber Muhammad Kacce tersangka penistaan agama tiba di Bareskrim Mabes Polri Rabu sore. Kacce telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti. Dengan bukti-bukti awal yang cukup, tentu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Polri, kita melakukan tracing terhadap yang bersangkutan. Hasil tracing kemarin, kita mengetahui keberadaan yang bersangkutan berada di Bali. Selanjutnya Yahya Waloni juga ditangkap oleh Siber Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri atas terkait kasus dugaan penodaan agama pada Kamis 26 Agustus di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Masyarakat sebenarnya juga sudah sering teriak soal ini. Karena dia ini sudah terlalu sering sekali melakukan ujaran-ujaran kebencian yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi memang seorang Yahya Waloni ini pantas untuk ditangkap. Seluruh rakyat Indonesia yang memiliki logika mengapresiasi atas penangkapan Muhammad Kacce dan Yahya Waloni yang dilakukan pihak kepolisian. Polri dengan gerak cepat menangkap dugaan tindak pidana ujaran kebencian UU ITE yang terjadi saat ini. Penistaan agama yang meresahkan masyarakat memang sudah seharusnya ditindak tegas secara hukum. Apalagi penistaan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bukan melihat agama sebagai sebuah nilai, sebagai pedoman supaya orang tidak tersesat. Coba perhatikan, model-model para sales agama itu punya pola yang sama, cari duit doang, ujung-ujungnya jualan. Ada yang cari amplop dari undangan ke undangan, ada yang cari popularitas lewat saluran media sosial, ada juga yang akhirnya ngumpulin jemaah banyak, terus dijadikan reseller madu yang dia jual. Yahya Yopi Waloni merupakan seorang penceramah kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada 30 November 1970. Sebelum menjadi penceramah, diketahui ia merupakan seorang pendeta yang berasal dari keluarga Minahasa. Yahya Waloni merupakan pendeta yang terdaftar di Badan Pengelola Amsinode GKI di Tanah Papus, wilayah 6 Sorong Kaimana. Kemudian pada 11 Oktober 2006 ia memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Sedangkan Muhammad Kacce adalah pria asal Jawa Barat yang sebelumnya memeluk agama Islam, namun pada 2014 ia memutuskan untuk murtad dan pindah agama. Semenjak itulah ia kerap membagikan konten yang berisi penghinaan terhadap agama yang ia anut dulu. Dia bukan ustadz, apalagi ulama. Terus dia buka saluran YouTube dengan fokus membedah agama Islam yang dulu dia anut. Kocak kan? Dulu di Islam nggak ngerti tentang agama Islam. Sekarang pindah agama jadi orang yang seolah-olah mengerti tentang Islam.
Mungkin akan seru jika Yahya Walloni yang gemar menjelek-jelekan ajaran Kristen dan juga MKC yang suka menjelek-jelekan Islam ditempatkan pada satu sel yang sama. Biarlah mereka saling baku hantam hingga keduanya babak belur. Jika perlu, disiapkan arena khusus biar jadi tontonan para penghuni lapas. Atau bisa juga disiarkan secara live biar seluruh rakyat Indonesia bisa ikut menyaksikan duel mereka. Kita doakan ya, Yahya Walloni dan Muhammad Kece satu sel nanti dan mereka berdebat tentang agama yang mereka yakini. Yang kalah debat, taruhannya pindah agama aja lagi. Akan tetapi hal demikian mungkin tidak terjadi karena sesungguhnya mereka ini sama-sama seseorang yang berpindah agama dan juga sama-sama menjelek-jelekan agama asalnya. Melihat pola yang mereka gunakan ini, patut dicurigai mereka itu berada dalam satu jaringan yang sama. Suatu organisasi yang diciptakan sengaja untuk memecah belah bangsa, semua yang mereka ucapkan sangat berpotensi untuk membuat kegaduhan, siasat laknat yang dibalut agama menjadi senjata mereka. Kita nggak tahu apa motifnya, tapi sekilas kita bisa membaca kan motifnya itu apa, kita bisa membaca sekilas. Itulah kenapa kalau berhubungan dengan masalah agama, persoalan menjadi kompleks buat polisi. Soalnya kalau nggak ditangani dengan hati-hati, bisa terjadi gesekan yang dimanfaatkan oleh politisi untuk membakar negeri. Sepak terjang mereka tak bisa dianggap enteng. Catatan Polri ada sekitar 400 unggahan berkaitan dengan video Muhammad KC yang kontroversi dan diduga menistakan agama. Polisi menyatakan dari ratusan video itu, ada 20 video yang sudah diblokir atau di-take down. Ini belum termasuk video yang dilakukan Yahya Walloni. Toleransi dan saling menghargai di tanah air yang berdasarkan Pancasila harus tegak berdiri. Jangan terpengaruh dengan konten yang telah disebarkan. Semoga toleransi antar umat beragama Indonesia ke depan semakin membaik dengan diungkapnya kasus-kasus ini oleh Bareskrim Polri. Kita sebagai masyarakat yang cinta persatuan dan kesatuan NKRI, seharusnya jangan pernah menyebarluaskan atau membagikan ceramah sesat mereka. Karena itu sangat berbahaya, bisa merusak kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Apapun yang terjadi ya, negara ini tidak boleh kalah oleh sekelompok orang, apalagi oleh individu yang sering mengutarakan ujaran kebencian berdasarkan sara. Rasa saling menghormati dan kebinekaan ini harus tetap dijaga. Sayangnya, masih banyak warga kita yang gampang termakan hasutan mereka. Biasanya mereka adalah golongan pembenci pemerintah yang otaknya telah tercuci dengan narasi jahat para politikus hitam. Lebih baik beragamalah dengan moderat saja, nggak usah sok paling suci. Kita hidup dengan keanekaragaman. Kita hidup di dalam perbedaan. Nikmati itu sebagai anugerah Tuhan dan kita bisa belajar darinya. Dengan ditangkapnya dua orang ini, semoga Indonesia menjadi lebih damai. Sebagian besar rakyat bersyukur dengan meringkuknya dua bangsa ini di dalam bui. Namun di balik itu ternyata ada juga yang menolak penangkapan para penista agama. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin mengomentari penangkapan Ustadz Yahya Walloni atas dugaan penistaan agama Kristen. Menurutnya, penangkapan Yahya tersebut salah kaprah. Salah kaprah di negeri ini tentang mana yang menista, mana yang menjaga akidah, kata Novel. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin mengomentari penangkapan Ustadz Yahya Walloni atas dugaan penistaan agama Kristen. Menurut Novel, penangkapan Yahya tersebut adalah salah kaprah. Lucu sekali memang si ompong satu ini. Bagaimana bisa ceramah provokatif seperti itu dianggap menjaga akidah? Penulis yang orang muslim saja merasa malu jika ada yang menganggap Yahya Walloni sebagai ustadz, karena sejauh ini pengetahuan penulis tak ada ustadz yang demikian. Tak ada agama Islam mengajarkan seperti apa yang digembar-gemborkan Yahya Walloni. Pernyataan Novel ini bisa memperjelas siapa sebenarnya PA 212. Mungkin para pengikutnya yang hanya ikut-ikutan benar-benar cinta Islam, namun ternyata para petingginya hanyalah memanfaatkan mereka yang mudah terprovokasi untuk sebuah kepentingan yang justru membuat Islam buruk di mata masyarakat. Novel membela orang yang jelas-jelas menista agama lain, yang itu berpotensi memecah belah masyarakat. Mungkin dia ini membela karena Yahya Walloni acap kali menghina pemerintah dan Presiden Jokowi. Makanya dia bela. Jadi jelas kemana arah PA 212 ini ya. Mereka bukanlah para pembela Islam, namun para pembenci Jokowi. Siapa saja yang sepaham dengan mereka, para pembenci Jokowi, maka akan mereka bela mati-matian. Walaupun mereka adalah orang-orang yang berusaha merusak Islam dari dalam. Dan sebaliknya, sebaik dan se-Islam apapun orang yang mendukung Jokowi, maka akan mereka benci dan musuhi. Karena di mata mereka, hanya ada satu niat, yaitu lengserkan presiden kita tercinta.
Mari kita tunggu saja, semoga Polri segera menangkap siapa dalang di balik para pembuat gaduh ini. Jangan biarkan gerombolan pemecah belah persatuan Indonesia melancarkan aksi mereka. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.